Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Muswidah. Saya mengajar mata pelajaran Akidah Akhlak di MI Al-Hikmah Jambi, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Kementerian Agama Batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Islam Madura dengan nomor peserta PPG 682130119079 dan nomor induk mahasiswa 240111204777. Pada pagi hari ini, Rabu 21 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja terkait pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak dengan materi Kalimah Thayyibah tadi. Materi ini merupakan materi di kelas 5 semester genap. Dan metode pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Kira-kira bagaimana videonya? Mari kita simak bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaman, Ikraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Oke, alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Kelas, saya absen dulu ya. Afifa An-Najwa. Sehat? Alhamdulillah. Kemudian Alfiantara. Sehat, Pian? Alhamdulillah. Arsyaka. Sehat ya, Saka? Wilkis Indah Safitri. Sehat? Sudah sarapan? Alhamdulillah. Farisa Kairan Salsabila. Alhamdulillah. Fatimatu Zahra. Sehat, Dok? Kalila Rifda Alkanza. Sehat, Ge? Kirana Akila. Alhamdulillah. Muhammad Masrur Hidayatullah. Boten masuk. Kenapa? Sakit. Ya, muka-muka lekas sembuh nggih. Kemudian Nazil Ilham. Tidak masuk. Izin. Oke. Sultan Azriel Pahlavi. Hadir. Sehat, Sultan? Sehat. Alhamdulillah. Kemudian Muhammad Bahauddin. Hadir. Sehat, Ge? Muhammad Wahyu Pratama.
Sehat Mas Bayu? Sehat. Nadia Aura Lorinza. Alhamdulillah sehat nggih. Najwa Asila. Sehat Dek? Sudah sarapan? Dereng. Nur Imama Putri Az-Zahra. Sehat? Alhamdulillah. Dah? Terima kasih. Dah, anak-anakku yang solih dan solihah, sebelum Bu Fida melanjutkan materi pada pagi hari ini, sebelumnya kita ulas dulu pelajaran yang kemarin, okay? Yang kemarin tentang akhlak terpuji, ya, akhlak terpuji yang meliputi apa saja kemarin? Masih ingat? Akhlak terpuji? Akhlak terpuji tentang satu, teguh pendirian. Yang kedua tentang dermawan. Yang ketiga tentang apa? Lupa. Ayo, yang ketiga tentang apa? Tentang tawakal. Oke. Di mana? Yang pertama tentang teguh pendirian. Teguh pendirian itu apa, Pak? Anak-anak. Teguh pendirian adalah sikap teguh pendirian, ya. Teguh. Jadi mantap dengan pendapatnya. Mantap dengan pendapatnya. Di mana ciri-ciri orang yang teguh pendirian itu, ya, ini kemantepannya angel sulit dikalahkan. Ya. Kalau tentang dermawan itu apa, Nak? Dermawan adalah sikap menolong. Iya, sikap menolong. Dermawan adalah sikap memberikan apa? Memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan, dan hanya imbalan dari Allah saja, mengharap imbalan dari Allah. Yang ketiga tentang tawakal. Tawakal itu apa? Lupa juga. Tawakal itu berarti berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah, tapi bukan berarti sama nggak mau usaha, gitu. Setelah berusaha, setelah ikhtiar, baru kita tawakal kepada Allah, pasrah diri kepada Allah. Ya, itu pelajaran kita yang kemarin. Sekarang kita bahas materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang kalimat thayyibah tarji. Baiklah anak, sebelum Bu Fida menerangkan panjang lebar tentang kalimat thayyibah tarji, biar semangat, ya, kita ice breaking dulu. Namun sebelum ice breaking, lupa, kita menyanyi lagu profil pelajar Pancasila. Ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebenekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih. Pun biar lebih semangat lagi, coba, mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Ha. Ha. Oke. Biar lebih berkeringat, lebih semangat lagi, coba. Tepuk 1. Iya lagi. Tepuk 1, progrektor. Tepuk 2, progrek, dor. Tepuk 3, progrek, dor. Tepuk 1, 2, 3,
Prok prok grek grek dor dor. Prok 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 grek 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 dor dor dor. Ya, terima kasih. Sudah semangat? Sudah. Siap dilanjutkan pelajarannya? Siap. Siap. Dan anak, mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Coba dibuka LKS-nya halaman pertama. Dan juga bisa dilihat di layar monitor. Oke. Materi kita pagi hari ini apa sayang? Iya, kalimat thayyibah tarji. Nah, sebelumnya coba nama lain dari kalimat tarji itu apa? Iya, nama lain dari kalimat tarji adalah istirja. Ya, coba bagaimana sih bunyi kalimat tarji? Iya, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya, coba perhatikan di layar monitor. Coba mengenal kalimat thayyibah tarji. Bagaimana perasaanmu ketika menerima musibah? Musibah itu harus kita hadapi dengan akhlak terpuji. Sikapnya yang menunjukkan kualitas iman seseorang ketika menerima musibah adalah dengan sabar ya. Ya, tadi bagaimana bunyi kalimat tarji? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, bunyi kalimat tarji adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba artinya siapa yang tahu? Arti dari kalimat tarji. Ya, Mas Sultan, coba dibaca. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kepadanya kita kembali. Iya, benar sekali. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepadanya. Coba dilihat. Benar apa salah jawabannya Mas Sultan? Benar ya. Jadi artinya dari kalimat tarji adalah sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Nah, sekarang kalau sudah tahu bagaimana bunyi kalimat tarji, berarti kita harus membiasakan ya. Membiasakan mengucapkan kalimat tarji. Karena pribadi yang baik itu akan menghasilkan perkataan yang mulia dalam segala hal. Jika musibah datang tiba-tiba, kalian harus ingat Allah dengan mengucap kalimat tarji. Selanjutnya, ini waktu mengucapkan kalimat tarji. Ya, berarti kan waktu mengucapkan kalimat tarji yang pertama ketika menerima musibah. Yang kedua ketika mendengar kabar berita duka. Yang ketiga terjadi kecelakaan. Yang keempat terjadi bencana alam. 5 ya. Yang keenam ketika kehilangan barang. Nah, dari keenam ini keenam waktu mengucapkan kalimat tarji ini kira-kira nomor berapa yang sering sampean ucapkan ketika mengalami? Nomor 3. Nomor 6 itu. Nomor berapa Mas Sultan? Nomor 3. Nomor 3. Terjadi kecelakaan. Nah, kalau ada kecelakaan yang diucapkan kalimat tarji. Kalau ya dengar apalagi melihat sendiri, berarti sama harus langsung mengucapkan kalimat tarji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukannya lu saknone. Iya, kasihan tapi yang pertama diucapkan adalah kalimat tarji ya. Selain nomor 3, nomor berapa lagi? Yang biasa sampean ucapkan. Nomor 2, ketika mendengar orang meninggal.
Ada kabar berita duka, ada pengumuman orang meninggal, langsung yang diucapkan adalah kalimat tarji. Ada lagi nomor berapa? Nomor 1. Yang sering sampean ucapkan? Nomor 1. Nomor 1. Ketika menerima musibah. Musibah apa seperti Mas Sultan? Musibah apa? Terjatuh. Nah, terjatuh ya itu musibah. Terjatuh dari sepeda misalnya, nggih. Sampean naik sepeda karena terlalu kencang, nggih. Akhirnya tersandung dan jatuh. Mas Sultan sudah terbiasa kalau jatuh langsung mengucapkan nggih, langsung kalimat tarji. Yang lain, Mas Alfian, kalau terjatuh apa pertama kali yang sama ucapkan? Kalimat thayyibah. Pinter ya. Jangan sampai terjatuh terus berkata kotor. Itu tidak boleh. Nggih, kalau terjatuh itu yang diucapkan kalimat tarji ya. Ya, seperti nomor 1 sampai 6 kita biasakan, nggih. Kita terbiasa mengucapkan kalimat tarji. Dibiasakan ya. Selanjutnya, ngomong musibah. Tadi Mas Sultan musibah. Contohnya apa musibah? Terjatuh, kata Mas Sultan. Itu termasuk musibah. Ya, macam-macam musibah. 1, sebagai cobaan atau ujian. Sama mendapat ujian, mendapat cobaan. Misalnya terjatuh atau kehilangan uang, itu juga musibah. Yang kedua, sebagai teguran diberikan kepada orang yang beriman setelah melakukan kesalahan. Misalnya mari yang perempuan ini misalnya bertengkar ya, akhirnya nggak berteman. Nah, ini nggak boleh nak ya. Jangan sampai bertengkar terus akhirnya mutus silaturahmi, itu nggak boleh. Yang ketiga, sebagai azab. Musibah itu juga bisa sebagai azab. Misalnya sampean, azab itu kan gimana ya azab? Namanya azab Allah, berarti Allah kan murka, Allah marah. Nah, itu sama salah satu musibah kalau sampai Allah itu murka. Dilanjutkan. Hikmahnya, hikmah mengucapkan kalimat tarji. Coba diperhatikan, hikmah mengucapkan kalimat tarji itu ada 5. Coba Mbak Ribda dibaca. Apa saja? Ya. Ya, itulah 5 hikmah mengucapkan kalimat tarji. Hikmahnya lebih bagus nak ya ketika sampean mengucapkan kalimat tarji. Coba. Hikmahnya yang pertama ikhlas dan tawakal kepada Allah. Sampean latihan sabar, latihan tawakal kepada Allah. Yang kedua bersabar atas ujian hidup. Yang ketiga mendapat keberkahan dari Allah. 4 mendapat rahmat dari Allah. Yang kelima mendapat petunjuk dari Allah. Selanjutnya itu tadi. Selanjutnya ada pertanyaan mungkin? Enggak. Baiklah anak-anak, tadi sudah Ibu Guru terangkan panjang lebar dan sama juga sudah menyaksikan di layar monitor. Oke. Sekarang ada tugas kelompok. Saya bagi kelompoknya kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke. Nanti sampean uraikan jawabannya di kertas ini. Setelah menguraikan, maju mempresentasikan jawabannya. Oke. Saya bagi dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Alfian bisa maju? Sini Alfian. Alfian maju. Sultan bisa menghadap ke belakang. Ke Alfian. Sudah semuanya?
Di belakang. Adep namburi kelompoknya. Sudah, pertanyaan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1. Tulis pertanyaannya, kelompok 1. Mengapa kita harus terbiasa? Tulis pertanyaannya, mengapa kita harus terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Kapankah kita harus mengucapkan kalimat tarjih? Kapankah kita harus mengucapkan kalimat tarjih? Sudah. Kelompok 3. Hikmahnya. Hikmah mengucapkan kalimat tarjih itu apa saja? Silakan ditulis. Waktu hanya 3 menit. 3 menit dari sekarang. Dan anak, waktu sudah habis. Sekarang waktunya mempresentasikan hasil kerja kelompok sampean. Dimulai dari kelompok 1. Silahkan ke depan. Kelompok 1 ya. Ya gila. Berdua. Kawan dulu. Salam dulu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Jadi pertanyaannya, mengapa kita harus terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah tarjih? Karena sebagai seorang pribadi yang baik akan menghasilkan perkataan yang mulia dalam segala keadaan. Dan mengapa kita harus terbiasa mengucapkan kalimat tarjih? Karena sebagai wujud nyata rasa iman kita kepada Allah. Karena sesungguhnya kita adalah milik Allah dan hanya kepadanya lah kita kembali. Iya. Sampun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bon, itu tadi jawaban dari kelompok 1. Mungkin ada yang menyanggah salah atau gimana? Sudah, benar ya? Ya. Kelompok 2, silakan. Ya. Ya, belum terserah. Silakan dipresentasikan hasil kerja kelompoknya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi kapankah kita harus mengucapkan kalimat tarji? Yaitu ketika menerima musibah, 2 mendengar berita duka, 3 terjadi kecelakaan, 4 ketika terjatuh, 5 ketika kehilangan barang, 5 terjadi bencana alam. Iya. Sudah? Sampun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kelompok 2. Mungkin kelompok 1 atau kelompok 3 ada yang menyanggah jawaban dari kelompok 2? Sudah benar ya, berarti kapan waktunya kita mengucapkan kalimat thayyibah tarji. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Soalnya apa saja hikmah mengucapkan kalimat tarji? 1. Bersabar atas ujian hidup. 2. Mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Diberi ketenangan hati Subhanahu wa Ta'ala. Sudah. Ya, terima kasih. Nah, itu tadi jawaban dari kelompok 3. Ada sanggahan dari kelompok 1 dan 2? Sudah ya? Berarti semuanya sudah paham, sudah benar dengan jawabannya. Oh, sekarang silakan dikumpulkan hasil kelompoknya tadi. Ya, terima kasih. Dan anak-anakku yang solih-solihah, sekarang tadi kita sudah melaksanakan LKPD secara kelompok. Sekarang kuis. Ya, sekarang kuisnya. Kuisnya yang bisa langsung angkat tangan. Oke. Sudah? Pertanyaan pertama, bagaimanakah bunyi kalimat tarji? Ya, silakan maju. Siapa? Baha, Mas Baha. Ayo Mas Baha. Bagaimanakah bunyi kalimat tarji? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekali lagi, yang keras. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya. Benar? Bunyi kalimat tarji innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Benar ya, terima kasih. Silakan duduk. Pertanyaan kedua. Kalau tadi sudah bisa menyebutkan bunyi kalimat tarji, sekarang bagaimana arti dari kalimat tarji? Mas Sultan. Monggo. Bagaimana arti? Jadi arti dari kalimat tarji adalah sesungguhnya kita ini milik Allah dan hanya kepadanya kita kembali. Benar? Oh benar ya, terima kasih Mas Sultan. Ya, arti dari kalimat tarji adalah sesungguhnya kita milik Allah dan hanya kepadanya lah kita kembali. Pertanyaan ketiga. Mengapa kita harus mengucapkan kalimat tarji? Iya, silakan bagilah. Mengapa kita harus mengucapkan kalimat tarji? Jadi, mengapa kita harus mengucapkan kalimat tarji? Karena dengan mengucapkan kalimat tarji, kita menyadari bahwa semua yang terjadi, baik itu musibah ataupun ujian adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Iya. Iya, terima kasih. Jawabannya benar sekali ya. Mengapa kita harus mengucapkan kalimat tarji? Berarti kita itu menyadari
segala sesuatu itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya, terima kasih Mbak Akila. Pertanyaan terakhir. Siap-siap pertanyaan terakhir. Tulislah. Pertanyaannya tulislah lafal kalimat tarji. Silakan Mbak Zahra. Ya, silakan ditulis dengan benar lafal kalimat tarji. Ya, terima kasih. Coba dibaca dulu, Mbak. Azaran. Iya. Sudah benar? Apa salah tulisannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah benar ya? Ya, terima kasih. Buat anak-anakku yang solih-solihah, tadi kuis 5-5-nya sudah terjawab dengan benar dan sempurna. Ya. Selanjutnya, sebelum saya akhiri pelajaran kita, materi kita pada pagi hari ini, mungkin dari keterangan Bu Fida tadi ada yang masih bingung atau masih kurang jelas, silakan ditanyakan. Sudah paham semua? Sudah, alhamdulillah. Oke. Kalau gitu, jangan lupa tetap dibaca LKS-nya, buku catatannya. Kalau memang sudah tidak ada yang perlu ditanyakan, kita akhiri pembelajaran kita pagi hari ini. Ya. Namun sebelum kita akhiri, biar lebih semangat lagi, ayo ice breaking lagi. Baiklah Nana, ya sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran kita. Namun sebelumnya biar lebih semangat, nanti tetap semangat belajarnya, coba kita ice breaking dulu. Ice breakingnya tepuk cik bung. Bisa? Dimulai nggih? 1, 2, 3. Tepuk cik bung. Cik bung. Lagi cik bung. Cik cik bung bung. Cik 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 bung bung bung. Biasa dong. Cik 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 bung bung bung. Bung bung cik. Cik cik bung. Cik bung cik. Cik bung bung. Coba yang sini. Tepuk cik bung. Cik bung. Cik cik bung bung. Cik cik bung. Bung bung cik. Yang sebelah sini. Tepuk cik bung. Cik bung. Cik cik bung bung. Bung bung cik. Cik cik bung. Cik cik bung. Bung bung cik. Terakhir sini konsentrasi. Tepuk cik bung. Cik bung. Cik cik bung bung. Bung bung cik. Cik cik bung. Cik bung cik. Cik cik bung. Iya, terima kasih. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup pelajaran kita, terlebih dahulu pesan Bu Fida, ubur-ubur ikan lele. Tetap semangat belajarnya ya Le. Ya. Mari kita tutup pelajaran kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi